sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safari mau kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara ha ha ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, disusupi dan lain-lain. Maka PHM memutuskan untuk dibatasi supaya bahwa ini test case awal dari PHM. Test case awal, maka kami hanya menyampaikan tentang kebijakan pemerintah akan ini baru akan, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Yang pertama, akan memindahkan rujak rumah jabatan wali kota, wakil wali kota dan sebagainya. Mungkin kami memandang ini belum waktunya. Ini belum waktunya dipindahkan. Kenapa? Karena kami melihat rumah jabatan itu adalah ikon daripada Kota Bontang. Kita ketahui semua, Forkompinda semua kantornya di Kota Bontang. Di kota ada kantor Kapolres, ada Kajari dan sebagainya, ada Kodim. Lah, sekarang ada rumah jabatan wali kota. Loh, kok tiba-tiba mau dipindah? Katanya di situ nanti akan dijadikan apa Pak Jasman? RTH. Lalu sekarang akan ada investasi dari salah satu brand hotel. Lebih pentingkah itu, saudara-saudara? Nah, oleh sebab itu PHM untuk itu menolak itu. Kenapa? Karena himbauan dan perintah Pak Presiden kita Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran. Ini PHM melihat bahwa Kota Bontang menghambur-hamburkan anggaran saja kalau itu terjadi. Betul? Betul? Karena masih layak, saudara-saudara. Apa sih kurangnya rumah jabatan itu? Cukup air panasnya ada kalau mau mandi, WC-nya banyak sekali, jadi fasilitas banyak, lengkap. Nah,
Kalau mau dipindah ke Bonles, ini mohon maaf sama saudara-saudara saya yang tinggal di Bonles. Kayaknya kalau 10 tahun lagi mungkin baru bisa pindah deh rumah jabatan ke sini. Karena perlu diketahui bahwa rumah jabatan itu adalah salah satu ikon kota. Kenapa? Disitulah masyarakat bisa diskusi, mengadu setiap saat. Loh, kalau di Bonles nanti, alangkah jauhnya kami di sana. Karena penduduk Kota Bontang lebih banyak, sementara ini lebih banyak yang ada di kota. Jadi dimaklumin saja, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Bonles. Bukan kami mendiskreditkan, membeda-bedakan, bukan. Tetapi untuk saat ini bahwa memang sepantasnya rumah jabatan itu ada di Kota Bontang. Jadi Bapak Ibu, kami ini agak heran, kenapa sih yang ecek-ecek begitu yang jadi program? Terus terang, pemerintah sekarang ini saya rasa memindahkan rumah jabatan itu tidak ada di visi dan misinya pemerintah yang sekarang terpilih. Betul? Betul? Kenapa kok ini digaungkan atau direncanakan sangat semangat luar biasa? Nah, oleh sebab itu kami datang ke bapak kami atau ibu kami yang namanya DPRD Kota Bontang. Nggak salah, karena ada isu. Kenapa sih tuntutannya PHM tuh ini? Harusnya ke pemerintah katanya. Bukan, karena kami masih menghargai anggota DPR, maka kami mengadu ke sini sebagai wakil daripada rakyat. Bapak Ibulah yang menyampaikan kepada pemerintah nanti. Itu maksudnya supaya lembaga-lembaga ini bisa bekerja dengan baik. Urutannya seperti itu, bukan PHM bego atau kata Saroni tolong sedunia, bukan. Tapi kami memfungsikan regulasi-regulasi yang ada. Harapan kami nanti setelah kami sampaikan hal-hal ini, maka teman-teman DPR lah yang menyampaikan kepada pemerintah Kota Bontang. Kenapa ini kami ke sini? Karena kami tidak melihat perdebatan itu di para anggota DPR. Betul tidak? Harusnya ini kami menonton teman-teman DPR itu berdebat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Tapi seolah-olah manut saja, seolah-olah teman-teman DPR sebagai karyawan yang atasannya, yang big bossnya maunya seperti ini harus diikuti. Betul? Ini baru satu case. Belum lagi saudara-saudara, tuntutan kita bagaimana, karena kami terus terang bapak-bapak kepolisian, kami sudah RDP dengan bapak-bapak anggota DPR tentang honorer yang sudah dirumahkan. Kami sedikit pun tidak punya kepentingan dengan tuntutan kami hari ini. Semata-mata hanya kami memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada. Nah, dari RDP itu bapak-bapak semua, sampai hari ini tidak ada kejelasan tentang nasib teman-teman kita honorer tersebut. Yang ada hanya diskriminasi. Ada yang difungsikan lagi atau dipekerjakan di departemen di dinas-dinas tertentu. Padahal nasib mereka, alasan pemerintah pusat itu mereka dirumahkan sama. Maka kami pertanyakan, mereka yang dipekerjakan, regulasi apa yang membuat mereka bisa digaji?
Sementara pemerintah berjanji kemarin melalui biro hukumnya bahwa ini akan dibikin perwalinya. Tapi apakah perwali itu hari ini sudah jadi, saudara-saudara? Kita tidak tahu karena komunikasinya putus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengharapkan sebenarnya ada lagi kebijakan pemerintah saat ini, ada lagi pendamping RT. Pendamping RT Bapak Ibu, yang saat ini informasinya rekrutmennya 60 orang. Sementara RT kita, ketua RT di Kota Bontang ini hampir 500 lebih. Apakah ini seimbang dengan pendamping-pendamping yang akan direkrutmen? Allahu a'lam. Tetapi maksud kami, kenapa sih pemerintah tidak memfungsikan atau memperdayakan orang-orang atau honorer tersebut untuk menjadi pendamping RT itu? Kalau mau ada solusinya, betul nggak? Betul nggak? Ini bapak-bapak, ini rekrutmen baru dengan, iya itu persyaratan bisa dibuat-buatlah supaya bisa menutupi kecurigaan-kecurigaan. Persyaratannya Bapak Ibu kalau mau mendampingi RT itu S1, sekolahnya S1 sarjana dalam arti ini. Padahal sarjana tersebut juga akan diajari, nggak tiba-tiba dia langsung paham dengan itu. Artinya apa? Nggak sarjana pun bisa karena diajari, itu loh. Dan sebenarnya ini nggak penting. Kalau kita mau jujur-jujur saja, ini nggak penting. Kalau untuk dampingi RT kan sudah ada konsultan di kelurahan, ada pegawai kelurahan, ada yang membawahi semua itu. Terus fungsi dan kerjanya, tugasnya mereka itu apa? Kalau dikit-dikit ambil lagi kebijakan rekrutmen lagi. Katanya kita mau hemat, katanya kita mau hemat, betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi terkesan semua ini dipaksakan. Dan kemana teman-teman DPR untuk kebijakan-kebijakan hal seperti ini? Tidur. Nggak ada kami lihat perdebatannya. Coba kami mau dengar. Ini adalah aksi damai, betul ya? Kita aksi damai hanya menyampaikan aspirasi kita, tidak ada yang lain. Ya, kita tidak ada yang melakukan hal-hal di luar kontrol yang telah disampaikan sebelum berangkat tadi. Satu komando, tidak boleh ada yang anarkis. Kita datang ke sini, ke rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi kita. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak kepolisian telah mengawal dari pemberangkatan sampai di Bontang Lestari. Nah, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Pak Khairi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Polres Bontang mengajak, menghimbau pada saudara-saudara kami yang menyampaikan pendapat di muka umum, silakan, tapi jangan terjadi anarkis di kota-kota yang lain. Kota Bontang sudah kondusif, silakan menyampaikan aspirasi di muka umum ini, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menyampaikan pendapat di muka umum. Kami mengajak saudara-saudara kami di sini, silakan menyampaikan pendapat atau
aspirasi ini jangan sampai terjadi di Kota Bontang ini sudah kondusif ya. Silakan jangan sampai ada tunggangi provokator-provokator yang lain. Saling mengingatkan, silakan nanti ada perwakilan dari Pusat Hubungan Masyarakat 30 orang, silakan masuk ke Dewan. Terima kasih. Himbauan kami, jangan sekali lagi mengajak saudara-saudara kami yang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Kota Bontang ini agar tertib, aman, dan humanis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ini prosesnya cukup panjang untuk sampai ke sini, teman-teman, rekan-rekan. Kita beberapa kali rapat dengan pihak kepolisian dari Satintel. Sampai kemarin pun kami masih berkoordinasi. Kami sampaikan bahwa tidak ada aksi yang anarkis untuk PHM. PHM murni memperjuangkan kemaslahatan orang banyak. Setuju ya? Labelnya hari ini Pak Polisi dan rekan-rekan yang lain bahwa satu label PHM ya. Jadi kalau ada yang tunggangi itu di luar kelompok kami, mungkin silakan nanti dikoordinasikan jika ada hal-hal atau ada teman-teman yang bertindak di luar harusnya. Karena kami datang ke sini betul-betul ingin bertemu dengan anggota dewan, perwakilan masyarakat. Kami ingin menyampaikan aspirasi itu, apa yang harus diperjuangkan oleh dewan untuk masyarakatnya. Setuju ya? Jadi nanti ada, kita juga berasal dari utara, selatan, dan barat yang hadir pada pagi hari ini. Maka sewajarnya lah kita menyampaikan aspirasi itu. Kita berikan kepada dewan untuk menyambungkan kepada pemerintah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa kenapa kita tidak ke pemerintah, kenapa tidak ke wali kota, kenapa kita harus ke dewan? Karena kita masih menghargai anggota dewan kita. Kecuali kalau dewan tidak bisa lagi memperjuangkan aspirasi rakyatnya, maka kita pasti bypass. Kita anggap bahwa tidak ada lagi dewan yang bisa kita andalkan. Setuju? Dewan penyambung lidah kita, teman-teman. Maka dewanlah yang harusnya kasak kusuk dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Dewanlah yang harusnya pusing apa yang dialami oleh masyarakat. Tapi apakah itu dilakukan oleh dewan? Apakah itu dipikirkan oleh dewan, teman-teman? Dan dipikirkan bagaimana 5 tahun yang akan datang. Ya, sehingga apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak rakyat ini seolah-olah diabaikan. Baik, kami ingin mengundang perwakilan dewan untuk hadir di tengah-tengah kami. Sekiranya ada perwakilan dewan atau dari pihak Sekwan untuk hadir di tengah-tengah kami, apa yang menjadi tuntutan kami dan apa yang harus dilakukan oleh dewan, kami tunggu di sini. Ada sudah. Dulu cari suara, turun ke lapangan. Hidup Pak Nami, hidup PDI. Oke. Hidup Pak Yusuf. PKB. Ada golkarnya. Mantap. Kalau nggak mau keluar, ambil uangnya jadi coblos lagi 2009. Oke.
telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ini pemilihnya pasti banyak dari selatan ini. Ini yang hadir ini dua-duanya selatan. Ini perwakilan sementara untuk menyampaikan. Pak Kapolsek ada? Oh, siap. Kemarin ketemu. Siap. Terima kasih banyak Pak Rakik. Oke, sebelum saya bacakan nama-nama perwakilan kita hari ini, kami beri kesempatan pada perwakilan Dewan untuk bicara pada pagi hari ini. Pada Pak Haji Maming kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu merdeka. Yang saya hormati Bapak Kapolres serta seluruh jajaran, yang saya cintai dan saya banggakan, abang saya, sahabat saya, Ketua PHM Bapak Haji Udi Mulyono, beserta seluruh jajaran PHM dan sahabat-sahabat saya yang bergabung di PHM pada pagi hari ini, ya bisa bersilaturahmi ke tempat ini dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Nah, tentu saya mengapresiasi dan terima kasih atas atensinya PHM menyuarakan aspirasi masyarakat, dan insya Allah hari ini kami akan terima aspirasi itu dan meminta nanti ada perwakilan untuk kita diskusi di dalam ruangan. Jadi kami memahami sekali apa yang menjadi aspirasi dan hampir kita sependapat, hampir 100% kita sependapat bahwa yang disampaikan itu adalah merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat kita, terutama poin yang mengenai honorer yang minta dikembalikan. Nanti akan kami jelaskan secara tuntas di dalam ruang yang dingin, ya. Itu nanti insya Allah. Kita sebenarnya sudah seperjuangan pada saat RTP terdahulu. Pak Udi Mulyono sudah menyampaikan dan kami bersama dengan pemerintah, DPD dengan pemerintah sudah berjuang maksimal untuk memperjuangkan itu. Insya Allah kami akan jelaskan nanti sampai tuntas perjuangan kita sampai dengan keputusan hari ini kami sudah mendapatkan dari provinsi. Karena itu nanti kami akan serahkan pula keputusan itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang menjadi pemilik Bontang. Bontangmu adalah Bontang kita. Bontangmu adalah Bontang kita semua. Karena saya merasa, kami DPD merasa terima kasih karena ada yang memperhatikan warga kita yang tertindis, ya, akibat daripada peraturan kebijakan pusat yang menyebabkan saudara-saudara kita ada yang haknya terpaksa sementara ditiadakan. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita bersama. Saya kira demikian, nanti kita akan sampaikan di dalam ruangan tertutup. Nanti teman-teman mungkin ada perwakilan yang lainnya, silakan, mungkin nanti akan ada teman-teman kami yang akan mengakomodir, mungkin Pak Sekwan, ya, ada makan minumnya, silakan nanti ya, bisa ada disiapkan oleh Pak Sekwan. Saya kira demikian sementara yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan bahas di dalam ruangan dengan Pak Udin dan perwakilan lainnya. Saya kira demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, yang masuk ke dalam ya. Wakil rakyat seharusnya